Ada nggak kamu di mana? Hadirilah bersama-sama. Sakit hati sama tukang parkir, dari tukang parkir. Sakit hati dia berikan maafkan di semua. Itu kamu juga cari dia, minta maaf sama dia, karena dia hamba Allah. Jangan coba-coba bikin salah dengan manusia. Ngeri gitu. Saya bilang perlu dengan manusia ini. Saya punya prinsip Khalid bin Walid setiap keluar rumah apa katanya? Ya Allah, jangan sampai lidah dan perbuatan saya nyakitin hati orang lain. Kalau saya tambah setiap keluar rumah. Ya Allah, jangan sampai lidah dan perbuatan saya nyakitin hati orang lain. Kalau ada di dunia ini yang harus jadi korban disakiti, lebih baik saya disakiti daripada saya sakitin orang. Kalau di dunia ini harus ada korban untuk dizolimi, lebih baik saya dizolimi daripada saya zolimin orang. Kalau saya dizolimi, saya penting cara memaafkan orang. Tapi kalau orang kita zolimi, belum tentu dia paham cara memaafkan kita. Betul? Siap dizolimi? Ya. Mantap harus andaikan ini harus ada. Nggak apa-apa. Kalau kita dizolimi, iman kita naik, ujian kita naik kelas. Kalau kita zolim, kita dapat dosa. Paham lagi? Maka maafkan orang lain. Dengan suami, dengan anak, lapangkan hati. Kadang-kadang ketuk pintu rumah, saya lebih suka tinggal di desa lagi. Desa itu orang tak ada berkelahi-kelahi, di kota ini berkelahi terus. Saya bilang, Bu, jangan samakan kota dengan desa. Loh, desa itu orang jauh-jauh, mau berkelahi jalan kaki dulu dari orang. Masa sama? Kita ini rumah dekat-dekat, Bu. Maafkanlah teman-teman pengajian kita, maafkan saudara-saudara seiman kita, lapangkan hati kita. Tersinggung-singgung sedikit, kita ikhlaskan. Sakit-sakit hati sedikit, kita ikhlaskan. Fokus kita dengan baiknya orang, jangan fokus dengan kurangnya orang. Itulah cara menjaga ukhuwah yang luar biasa. Bisa? Akhirnya saya percaya. Insya Allah belajar. Sehingga kita enak. Oke? Yang pertama, kalau kita salah, kita minta maaf. Yang kedua, kalau orang salah, maafkan. Dan kalau dia minta maaf, Ustazah, maaf saya ya. Jangan tanya kenapa. Bilang dulu. Dibilangnya pingsan kita nanti. Dan maafkan aja. Clear? Paham? Yang ketiga, dengan manusia, banyak-banyakkan husnuzon. Jauh-jauhkan suuzon. Saya ulang. Dengan manusia, banyak-banyakkan husnuzon. Jauh-jauhkan suuzon. Buruk sangka bisa menghancurkan dan membuat hati kita rusak. Saya punya mahasiswa. Mahasiswa saya itu keriting, kurus, tinggi. Setiap masuk kelas dia ngantuk terus. Sampai dibicarakan di rapat dosen. Ustazah, ya. Ustazah ngajar dia. Ya, kenapa Pak? Kalau ini mahasiswa ustazah, agi hasil lagi nih, ustazah. Mama udah itu Pak. Ayo ngantuk aja yo. Rupanya cuma masuk si jam 8 ngantuk dia. Masuk si jam 10 ngantuk dia. Si coba ganti masuk jam 2 ngantuk juga. Masuk jam 4 ngantuk juga. Tapi kan kita tak boleh menjustifikasi orang. Saya panggil dia. Nah, sini kamu ini gimana ini? Masuk si jam 8 ngantuk, jam 10 ngantuk, jam 2 ngantuk, jam 4 ngantuk. Kapan kau kita ngantuk? Apa kata dia? Bolehlah, kerja saya ini satpam bolehlah. Sim saya sim malam Bu. Aku tadi Nelly. Jam 7 pagi. Nela. Makan dia aja saya tidak sempat Bu. Tapi saya juga pengen kuliah. Saya juga pengen sarjana Bu. Di mata saya dia mahasiswa yang luar biasa. Tapi di mata kawan saya dia mahasiswa yang nakal. Kenapa kesimpulan kami berbeda? Karena cara pandang kami yang berbeda. Yang satu suuzon, yang satu husnuzon. Paham? Kalau ibu jalan ke pasar naik motor, ibu sapa kawan, Bu, nggak nyawa dia. Udahlah, biar aja. Jangan-jangan yang sedang hitung pilih masuk, pilih keluar. Ibu ceritakan pula sama orang, woi. Kalau disuruh ini, jangan sampai nak ngaku, pilih sakit hati itu nyo. Saya dakwah sudah 21 tahun. Ramadan nanti hitungan dakwah 21 tahun. Jadi dari kecil saya dakwah
parkir, saya tuh sering ngobrol sama mak. Suatu ketika mak saya mengungkapkan kalimat yang membuat saya itu sadar. Jadi begini, di Pekanbaru itu ada tukang parkir perempuan. Sini udah ada belum? Ada. Saya menggunakan mobil tukang parkir perempuan. Mundur. Wih, saya bilang sama mak saya, mantap kali ibu mak, mau dia mengerjakan pekerjaan laki-laki. Tuh, yang kedua, Gojek, saya pesan makan jam 12 malam, yang datang ibu-ibu. Mantap kali ibu mak, mau dikerja sampai jam 12 malam. Ceramah saya di Matahari, karyawan Matahari itu sampai meletus-letus kakinya tegak 8 jam. Apa kata saya? Mantap kali kakak, Tuhan tak pakai duduk 8 jam berdiri. Mantap mereka Tuhan. 4. Yang keempat, saya kemudian melihat orang jualan bakso malam-malam. Hebat kali orang itu tengah malam masih jualan. Mak saya mungkin pernah dengarkan mulut saya bercakap. Apa katanya? Nah, diamlah lagi. Kenapa dia? Itu mantap semua kan. Kau yang tengok tuh. Kalau orang lain tengok belum tentu mantap lagi. Saya bilang, kenapa mak? Contoh nak, kata mak saya. Tengok tukang parkir. Mundur. Itulah tanda sekolah Batam. Coba sekolah. Bisa dijadikan khususon tergantung kacamata ini. Bentar dulu. Betul jadi bilang mak saya kadang kau yang mantap, orang lain juga belum tentu mantap. Oh iya juga. Jadi bu, semua kenyataan itu adalah netral, tergantung ibu yang memandangnya. Semua punya handphone? Ini maaf saya. Kalau ada kita scroll Instagram, Facebook, setiap nengok status orang, jelek aja kita mau nengoknya. Itu artinya penyakit hati. Nggak boleh deh. Nengok orang berfoto depan mobil barunya, Adek. kayu baru. Apa sih? Lagi mobil orang parkir di rumah.